Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. 1339 Kehancuran 4. Saat ini, Yun Feng sedang duduk di hutan belantara di luar Juxing. Keempat hewan ajaib yang dikontrak semuanya duduk di sekelilingnya dengan tenang. Bakso sedang makan biji utama diam-diam di samping. Rupanya, sudah lama lapar dan menelan satu demi satu, makannya jelas meningkat pesat. Itu sudah menelan hampir 20 biji pamungkas dalam waktu singkat. Little Fire sedikit terkejut saat melihat dari samping. Erlei juga berkedip. Bukankah bola itu takut akan meledak setelah memakan begitu banyak biji pamungkas? Kendalikan dirimu. Little Fire tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Bakso duduk di samping dan menatap api kecil dengan matanya yang besar, tetapi ia juga mendengus. Ia mengambil biji pamungkas terakhir dengan cakar kecilnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, tidak makan lagi. Namun, matanya yang besar masih menatap biji pamungkas, terlihat seperti belum cukup makan. Apa yang dipikirkan Xiao Feng? Tanya Yao Yao lembut. Little Fire memandang Yun Feng dan menggelengkan kepalanya. Lan Yi menghela nafas perlahan dan hanya menyentuh kepala kecil Yao Yao. Erlei meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan otot-otot yang berkembang di lengannya menonjol. Dia bisa memikirkan apapun yang dia inginkan. Yao Yao mengerutkan bibirnya dan ingin berjalan mendekat, tetapi Lan Yi menariknya ke belakang dan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Sejak Yu Yue meninggal, Yun Feng entah kenapa jauh lebih pendiam. Beberapa hewan ajaib yang dikontrak dapat merasakan emosi yang rumit di dalam hatinya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menghiburnya. Yun Feng sedang melihat fragmen jiwa Yun Qi saat ini. Ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan dalam fragmen ini, seolah bisa menyembuhkan trauma di lubuk hati Yun Feng. Mata hitam Yun Feng menjadi lebih dalam saat dia melihat. Kata-kata Yao Guang terus bergema di benaknya. Dia tidak bisa membangkitkan Yu Yue, tapi kakaknya, Yun Qi, punya harapan. Karena jiwa kakaknya telah dikonsolidasikan oleh dewa. Meskipun dia hanya memiliki sepotong kecil sekarang, jika dia dapat menemukan potongan yang tersisa, kakaknya akan dapat hidup kembali. Yun Feng mengepalkan tangannya dan tiba-tiba berdiri. Angin dingin bertiup. Keempat hewan ajaib yang dikontrak melihat punggung tuan mereka, yang menjadi lebih kuat dan lebih lurus. Yun Feng melihat ke depan dengan mata hitamnya. Aku akan pergi ke keluarga Yu untuk bertanya pada mereka. Beberapa tokoh berangkat dari sekolah Juxing. Yun Feng mengucapkan selamat tinggal pada Juxing. Dia pergi ke keluarga Yu untuk menanyakan tentang Yu Yue. Dia tidak percaya bahwa Yu Yue dilahirkan oleh keluarga Yu dengan jiwa yang unik dan penampilan yang sangat berbeda dari keluarga Yu. 5 tetua Juxing semua menghela nafas ketika mereka mengetahui bahwa Yun Feng telah pergi. Gadis itu pergi begitu cepat kali ini sehingga dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal. Tetua kelima dari Juxing terkekeh dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Aku ingat Gong Tianxing sepertinya memanggil gadis itu, Yun Feng. Para tetua lainnya semua merenungkan dengan hati-hati. Tetua ketiga Juxing terkejut. Itu benar. Ini memang Yun Feng, keluarga Yun. Tidak heran dia adalah summoner. Tak heran kekuatannya meningkat begitu indah. Ternyata dia anggota keluarga Yun. Ini masuk akal. Tetua ketiga Juxing berkata dengan kekaguman dalam kata-katanya. The Great Elder of Juxing tersenyum ringan. Kita hanya bisa melihat pencapaiannya di masa depan. Yun Feng pergi ke keluarga Yu. Saat itu, Yu Bai diusir dan Yu Yue memutuskan hubungan dengan keluarga Yu. Keluarga Yu tidak pernah bisa pulih sejak saat itu, tetapi mereka juga tidak meninggalkan kota Yue. Mereka semua mengandalkan hubungan antara Yu Yue dan Yun Feng. Namun, mereka sudah jatuh sangat jauh dari posisi semula yang hanya berada di urutan kedua dari keluarga Gong. Tidak mungkin bagi mereka untuk bangkit kembali. Dia melirik halaman kecil keluarga Yu sekarang. Hanya ada beberapa rumah. Yun Feng jatuh dari langit dan langsung pergi ke rumah utama. Ketika tuan dari keluarga Yu melihat Yun Feng, matanya akan keluar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yun Feng akan datang untuk menemukannya lagi. Yun Feng memandang pria ini, yang terlihat puluhan tahun lebih tua dari sebelumnya. Sudut mulutnya melengkung. Tuanmu, sudah lama sekali. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Tuan keluarga Yu memandang Yun Feng dan mundur dengan hati-hati. Berita bahwa Yun Feng adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa telah menyebar ke seluruh 3 pulau.
Ketika tuan keluarga Yu mengetahuinya, dia juga sangat terkejut. Kebencian aslinya segera menghilang dan dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung. Sekarang dia tiba-tiba muncul di sini, apa yang dia lakukan pada keluarga Yu? Aku tidak akan melakukan apapun pada keluarga Yu. Saya di sini untuk memverifikasi sesuatu dengan Anda. Saya berharap untuk mendengar kebenaran. Mata hitam Yun Feng memancarkan tekanan tak terlihat. Tuan dari keluarga Yu segera mengangguk. Ketika dia bertemu dengannya saat itu, dia hanya berpikir bahwa dia adalah keturunan yang berbakat, tetapi sekarang, dia menatapnya dari atas. Yu Yue benar-benar dari keluarga Yu. Mata hitam tuan keluarga Yu tiba-tiba berkilauan. Ya, dia memang garis keturunan keluarga Yu, atau dia tidak akan memiliki nama belakang Yu. Tuan Anda, seperti yang saya katakan tadi, apa yang ingin saya dengar adalah kebenaran. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Ada kolam dalam tak berujung dengan arus bawah yang melonjak di dalamnya. Tubuh Tuan Yu menegang. Aku sedang berbicara tentang. Apakah kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya? Yun Feng melihat sekeliling dengan mata hitamnya dan melihat ke tempat lain di keluarga Yu. Ekspresi Tuan Yu segera berubah. Yu Yue memang bukan dari keluarga Yu. Seperti yang diharapkan, Yun Feng berbalik dan menatap Tuan Yu dengan mata hitamnya. Apakah seseorang memberikan Yu Yue kepadamu, atau apakah kamu menjemputnya di suatu tempat? Seseorang memberikannya kepadaku dan memintaku untuk merawatnya sebentar, tetapi orang itu telah pergi. Seperti apa rupa orang itu? Apakah dia memiliki karakteristik yang jelas? Tuan keluarga Yu terkejut. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Saat itu musim dingin ketika orang itu datang. Dia mengenakan lapisan pakaian tebal. Wajahnya benar-benar tertutup dan aku tidak bisa melihat seperti apa dia sama sekali. Saya hanya tahu bahwa tubuhnya sangat tinggi dan kuat dan dia berbicara dengan percaya diri. Seolah-olah Tuan Yu tidak mengatakan apa-apa. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa orang yang mengirim Yu Yue ke sini adalah seorang pria yang tinggi dan kokoh. Dia tidak tahu apakah pria ini baik atau jahat. Dia tidak tahu apakah dia melakukan sesuatu pada jiwa kakak keduanya di tubuh Yu Yue. Apa yang orang itu katakan saat itu? Tuan Yu terdiam, seolah-olah dia sedang mengingat dengan hati-hati. Aku tidak ingin mencampuri masalah ini, tapi orang itu mengatakan bahwa tidak ada salahnya aku menerima Yu Yue, dia pasti memberiku beberapa keuntungan. Apakah kamu masih memiliki barang yang dia berikan padamu saat itu? Yun Feng mengangkat alisnya. Tuan keluarga Yu mengangkat sudut mulutnya dengan canggung. Tidak, tidak ada. Ah, benar, ada hal lain. Aku tidak pernah tahu apa ini. Tuan keluarga Yu segera menggeledah pakaiannya dengan cekatan. Yun Feng memperhatikannya bergerak dan meletakkan benda yang ditinggalkan orang itu begitu dekat dengannya. Tampaknya itu pasti harta karun, tetapi tuan keluarga Yu ini tidak bisa berbuat apa-apa. 1340 kehancuran, 5. Ini dia. Tuan Yu mengeluarkannya dengan hati-hati. Itu adalah objek seperti sisik yang tidak mencolok. Yun Feng mengambil alih benda ini dan kekuatan mentalnya perlahan menyerbunya. Muridnya menyusut sedikit. Benda ini mengandung aura dewa. Aku akan membawa ini bersamaku. Yun Feng meletakkan benda seperti sisik di tangannya. Tuan Yu melihatnya beberapa kali dengan enggan. Dia jelas tidak mau, tapi bagaimana dia memiliki keberanian untuk tidak memberikannya kepada Yun Feng. Jika Tuan Feng menginginkannya, aku pasti akan memberikannya padamu. Yun Feng mencibir dan berbalik untuk berjalan keluar dari pintu. Dia melompat ke udara dan segera menghilang. Tuan Yu mengertakkan gigi dan melihat ke atas. Sayang sekali, benda itu pasti barang bagus. Saat itu, orang itu meninggalkan biji dan senjata. Meskipun dia memintanya untuk memberikannya kepada Yu Yue, Tuan Yu pasti tidak bisa menganiaya keluarganya. Namun, dia tidak pernah tahu apa itu. Sekarang Feng Yun mengambilnya, dia pasti telah melihat misterinya. Yun Feng datang ke gunung yang sangat terpencil di kota Yue. Dia mengeluarkan timbangan dan menyentuhnya dengan hati-hati dengan jarinya. Memang ada aura dewa di dalamnya. Jika dia benar, serangan dewa disegel dalam skala ini. Yun Feng mengeluarkan finger spiritual jade. Finger spiritual jade merekam aura setiap orang yang ditemui Yun Feng. Aura dari semua pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang ditemui Yun Feng direkam. Yun Feng membandingkan mereka satu persatu dan akhirnya menyimpulkan bahwa aura orang ini bukan milik pembangkit tenaga listrik tingkat dewa manapun yang dia temui.
Tuan, apakah ini terkait dengan organisasi misterius itu? Suara Lan Yi terdengar. Yun Feng menggelengkan kepalanya. Kebanyakan orang dari organisasi misterius menggunakan elemen gelap dan aura mereka kurang lebih bercampur. Namun, aura ini sangat murni dan sama sekali tidak berada di sisi yang sama dengan mereka. Jadi, pemilik aura ini adalah orang yang baik. Kata Yao Yao saat suara Erlei datang. Dia mungkin juga orang yang memotong jiwa saudara laki-laki kedua Yun Feng. Ekspresi Yun Feng menjadi gelap. Erlei benar. Jika Yu Yue tidak berasal dari keluarga Yu, dari mana asalnya? Siapa sebenarnya yang memasukkan sisa jiwa Yun Qi ke dalam tubuhnya? Apakah itu dilakukan oleh penguasa aura tingkat dewa? Dan, kemana perginya bagian lain dari jiwa kakaknya? Kunci dari semuanya adalah siapa pemilik aura tingkat dewa itu. Jika ditemukan, maka semuanya saat itu akan memiliki jawaban. Yun Feng memegang benda seperti sisik itu erat-erat dengan tangannya dan merasakan sedikit rasa sakit. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Tidak peduli di mana Anda berada, saya akan menemukan Anda. Aku akan menemukan kebenaran saat itu. Tuan, bagaimana Anda akan menemukannya? Kebingungan Little Fire datang. Satu-satunya petunjuk saat ini adalah aura pakar tingkat dewa. Tidak ada lagi petunjuk. Dunia itu luas. Meskipun tidak banyak pakar tingkat dewa, mereka cukup tersebar. Di mana Yun Feng bisa memulai? Yun Feng tersenyum lembut. Aura ini milik manusia. Di antara manusia, mereka yang telah mencapai tingkat dewa sudah dianggap sebagai kekuatan mutlak. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik tingkat dewa berkumpul di wilayah dalam. Saya telah bertemu dengan semua keluarga besar dan kecil di wilayah dalam sebelumnya, jadi saya dapat melenyapkan mereka sepenuhnya. Pemilik aura ini tidak berada di wilayah dalam. Jelas bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi. Karena dia adalah pembangkit tenaga listrik tersembunyi, ada kalanya dia sangat kuat. Tidak ada yang tahu itu lebih baik daripada binatang ajaib di pegunungan 10.000 binatang. Petik 2. Orang-orang tua di pegunungan 10.000 binatang itu mungkin benar-benar tahu. Suara Lan Yi datang. Yun Feng terkekeh. Seorang lelaki tua muncul di benaknya. Dia hanya bertemu dengannya 2 kali, tetapi apa yang diungkapkan lelaki tua itu luar biasa. Dia tampaknya cukup dekat dengan Ah Jin, binatang fantastis yang pernah muncul sebelumnya. Identitas lelaki tua itu tidak bisa sederhana. Aku juga memikirkan seorang lelaki tua, gumam Little Fire. Aku memiliki ketakutan yang tidak dapat dijelaskan padanya ketika aku masih berada di hutan berkabut. Mata hitam Yun Feng cerah. Apakah dia berbicara tentang orang yang sama dengan Little Fire? Tidak peduli apa, dia harus melakukan perjalanan ke 10,000 Beast Mountain Range. Akan lebih baik jika dia bisa bertemu dengan lelaki tua itu, tetapi jika dia tidak bisa, orang-orang tua itu jauh di pegunungan 10.000 binatang harus memberinya sesuatu. Dia pasti tidak akan kembali dengan tangan kosong. Yun Feng berdiri dan melihat jauh ke depan dengan mata hitamnya. Liontin giok berbentuk naga muncul di tangannya. Yun Feng datang ke tingkat keempat Istana Naga. Dia pasti harus memilih hutan berkabut untuk pergi ke pegunungan 10.000 binatang. Cahaya hangat dari arai teleportasi menyelimuti tubuh Yun Feng dan liontin giok berbentuk naga juga menghilang seketika dalam gerakan spasial. Kali ini, dia pergi jauh ke pegunungan 10.000 binatang. Hutan berkabut sedamai sebelumnya. Binatang ajaib di area yang terbagi secara ketat tidak berani masuk tanpa izin dengan mudah. Mereka menjalani kehidupan yang stabil di wilayah mereka. Namun, kedatangan aura membuat Foggy Forest panik dalam sekejap. Ruang bergetar sedikit dan sesosok telah muncul darinya. Begitu Yun Feng mendarat, dia jelas merasakan aura yang kuat dengan cepat datang ke sini. Bakso di pundaknya berdiri dengan ekspresi sangat puas. Nyonya, Tuan mengundang Anda. Aura segera datang ke sisi Yun Feng. Itu adalah pria kurus. Yun Feng mengukurnya dengan mata hitamnya dan melihat fitur wajah biasa pria itu dan garis hitam vertikal di matanya. Dia terkekeh pelan. Silakan memimpin jalan. Bakso melirik pria di depannya dengan sedikit jijik di mata hitamnya yang besar. Pria kurus itu mengangguk dengan hormat dan tubuhnya dengan cepat melesat ke depan. Tubuh Yun Feng juga melintas dan mengikutinya. Aura mereka berdua dengan cepat memasuki area terluar hutan berkabut dan semakin dalam. Aura yang lebih kuat muncul satu demi satu. Namun, Yun Feng adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa saat ini. Meskipun aura ini sangat kuat, mereka harus mewaspadainya.
Pria kurus itu dengan cepat memimpin jalan di depan mereka. Keduanya sudah tiba jauh di dalam hutan berkabut. Yun Feng mengikuti mereka dengan tenang di sepanjang jalan dan melihat pemandangan sekitarnya dengan mata hitamnya di sepanjang jalan. Memang ada banyak orang tua yang tinggal jauh di dalam hutan berkabut. Dia masih ingat apa yang diingatkan oleh leluhurnya ketika dia memasuki hutan berkabut. Dia tidak bisa mendekati kedalaman hutan berkabut dengan mudah. Sekarang dia datang sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dia masih merasakan sedikit tekanan. Jelas betapa berbahayanya hutan berkabut itu. Nyonya, Tuan ada di depan. Pria kurus itu tiba-tiba berhenti di depan dan menunjuk ke depan untuk Yun Feng dengan sangat hormat. Kemudian, tubuhnya melintas ke samping dan menghilang. Ada semak lebat di depannya, menutupi jalan di depan. Bakso di pundaknya tiba-tiba menegakkan tubuhnya dan mengeluarkan raungan yang dalam. Ekspresi wajah kecilnya juga menjadi semakin ganas. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi waspada. Bab 1341 tidak dapat meninggalkan 1. Kekuatan mental melonjak perlahan. Yun Feng berjalan ke semak-semak dengan tatapan mata hitamnya yang sedikit suram. Dia menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mendorong semak-semak ke samping dengan tangannya. Seberkas cahaya ditembakkan dari dalam. Yun Feng menyipitkan matanya sedikit dan mendengar suara tua sambil tersenyum. Anda di sini. Yun Feng mengangkat alisnya dan sudah melangkah ke semak-semak. Dia tahu suara ini. Tidak mungkin lebih baik bertemu dengannya di hutan berkabut. Mungkin dia satu-satunya yang bisa memberinya jawaban. Di tanah kosong yang datar, sebuah rumah kecil berdiri. Sesosok duduk dengan nyaman di kursi lebar. Dia mengangkat wajahnya yang penuh dengan perubahan hidup dan terkekeh pada Yun Feng dengan cahaya hangat di mata bijaknya. Yun Feng berjalan ke depan. Tuan, sepertinya Anda sudah mengharapkan saya datang ke sini. Pria tua itu, yang sedang berjemur di kursi yang luas, tersenyum dengan suara yang dalam. Dia mengetuk bagian belakang kursi dengan lembut dengan jarinya dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang ingin kamu tanyakan kali ini?" Yun Feng menyipitkan matanya. Pria tua di depannya memancarkan temperamen yang membuat orang merasa dekat dengannya, tetapi ada juga tekanan yang samar. Wajahnya baik dan bahkan matanya sangat baik. Namun, Yun Feng merasa bahwa dia tidak bisa dekat dengannya dengan mudah. Nana, Nana, bakso di pundaknya tiba-tiba melompat dan menatap lelaki tua itu dengan wajah yang sangat ganas. Itu sudah memamerkan giginya yang tajam. Meskipun Yun Feng tidak tahu apa yang dikatakan bakso, dia tahu bahwa itu sangat marah. Haha, kenapa kamu marah? Aku membiarkanmu tidur sebentar saat itu untuk kebaikanmu sendiri. Pria tua itu memandang bakso sambil tersenyum dan berkata. Kepala kecil bakso tiba-tiba bergetar beberapa kali. Nana, 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 Nana. Oh, benar-benar. Pria tua itu mengangkat alisnya dan melirik bakso. Melihat interaksi antara keduanya, Yun Feng tiba-tiba mengerti sesuatu. Tuan, apakah Anda mengerti apa yang dikatakan bakso? Orang tua itu tertegun. Bakso, apakah itu nama yang Anda berikan? Bakso tiba-tiba memalingkan kepala kecilnya ke samping dan mendengus dengan hidung kecilnya. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Nama ini cocok dengan penampilanmu saat ini. Nak, kamu masih tidak mengerti apa yang dikatakannya. Apa yang dikatakan lelaki tua itu membuat Yun Feng bingung. Tampaknya Yun Feng seharusnya mengerti apa yang dikatakannya sejak lama. Tidak, aku masih tidak mengerti apa yang dikatakan bakso. Kilatan kegelapan melintas di mata lelaki tua itu. Begitu ya, sepertinya ini berbeda dari yang kuharapkan. Nana, bakso memamerkan giginya yang tajam lagi dengan sedih. Pria tua itu terkekeh. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan mengganggu urusanmu lagi. Bakso akhirnya mendengus puas setelah mendengar ini dan ekspresi imut di wajah mungilnya kembali. Yun Feng mengerutkan kening dengan curiga. Tuan, apa sebenarnya yang kamu bicarakan saat itu? Orang tua itu tertawa. Bagus kalau kamu tidak tahu. Anda akan tahu cepat atau lambat. Anda telah mencapai tingkat dewa sekarang. Anda jauh lebih cepat dari yang saya kira. Aku benar tentangmu. Yun Feng memiringkan kepalanya dan melirik bakso. Bakso mengedipkan matanya yang besar dengan polos. Yun Feng menghela nafas tak berdaya. Jika dia tidak mengerti, biarlah. Orang tua ini juga berkata bahwa dia akan mengerti suatu hari nanti. Yun Feng menegakkan wajahnya. Tuan,
Saya memang ragu ketika saya datang kali ini. Saya harap Anda bisa memberi saya jawaban. Pria tua itu mengangguk di kursi dan menyilangkan jari-jarinya yang seperti kulit kayu. Berbicara. Yun Feng mengeluarkan benda yang mengandung aura dewa. Pria tua itu sedikit mengernyit. Yun Feng menyerahkan benda itu kepada lelaki tua itu. Orang tua itu mengambilnya dan mata hitamnya berkilat. Aura ini. Tuan, apakah Anda sudah melihat pemilik aura ini? Yun Feng berkata dengan cepat. Orang tua itu menatapnya untuk waktu yang lama dan perlahan berkata, aura ini datang ke hutan berkabut sebelumnya, jika saya ingat dengan benar, dia masuk dengan anggota keluarga Yun. Dengan keluarga Yun, Yun Feng tertegun. Jadi, pemilik aura ini adalah teman lama keluarga Yun. Dia memasuki hutan berkabut bersama keluarga Yun, yang berarti, dia adalah teman lama keluarga Yun di benua timur. Terima kasih atas bimbingannya, Tuan. Yun Feng sudah memiliki gambaran kasar di benaknya. Pria tua itu mengembalikan benda itu ke Yun Feng dan menatapnya dalam-dalam. Nak, apakah kamu mengenakan pecahan jiwa di lehermu? Yun Feng tertegun. Dia bahkan bisa melihat melalui ini sekilas. Itu adalah jiwa sisa saudaraku Yun Qi. Pria tua itu tiba-tiba menjadi serius. Jiwa yang tersisa, mereka benar-benar menargetkan keluarga kuno. Maksudmu semua ini berhubungan dengan beberapa orang. Yun Feng tampak murung. Orang tua itu diam untuk waktu yang lama. Nak, terakhir kali aku melihatmu, kamu bertanya padaku tentang organisasi misterius itu. Aku bilang belum waktunya bagimu untuk tahu. Dan sekarang, saatnya bagi Anda untuk mengetahuinya. Napas Yun Feng menegang. Meskipun binatang di dalam tubuhnya mengetahuinya, itu bahkan informasi umum. Namun, jika lelaki tua di depannya ini mengetahuinya, pasti akan lebih detail. Pria tua itu terlihat serius dan memiliki ekspresi yang berbeda dari sebelumnya. Nak, aku tidak tahu kapan sekelompok orang ini muncul di benua ini. Mereka mengenakan jubah hitam yang sama dengan pola unik di atasnya. Mereka bertingkah aneh dan metode mereka kejam. Sejak mereka muncul, segala macam hal telah terjadi di benua ini. Apa yang mereka lakukan tidak ada di permukaan. Tujuan mereka adalah keluarga dengan garis keturunan khusus di antara manusia. Seiring berjalannya waktu, tujuan mereka bukan hanya manusia, tetapi juga meluas ke dunia binatang ajaib. Mereka juga mengumpulkan garis keturunan Magic Beast. Pria tua itu mengangguk. Ah Jin muncul terakhir kali karena mereka, dan mereka tidak menangkapnya. Mereka memiliki kemampuan yang tidak bisa dijelaskan untuk mengendalikan elemen gelap. Itu adalah misteri dari mana mereka mendapatkan kemampuan ini. Organisasi misterius itu tidak hanya terbatas di dunia manusia lagi. Dibandingkan dengan garis keturunan di antara manusia, garis keturunan unik dari binatang ajaib mungkin lebih menggoda, tetapi binatang ajaib itu sangat kuat. Orang-orang itu sudah cukup kuat untuk menyerang binatang ajaib. Memikirkan pembangkit tenaga dewa kelas 6 yang muncul terakhir kali, Yun Feng segera merasakan banyak tekanan. Mereka memiliki nama kode yang sama, Blood Souls. Jiwa darah, wajah Yun Feng menjadi gelap. Gaya mereka dalam melakukan sesuatu bisa dilihat dari namanya. Pria tua itu menatap Yun Feng dalam-dalam. Jiwa darah sangat tertarik dengan keluarga Yun. Bab 1342 tidak dapat meninggalkan. 2. Yun Feng menjadi cemas. Mereka mengambil jiwa leluhurku, Yun Lan, pergi. Pria tua itu menghela nafas. Begitukah? Tidak heran kamu sangat membenci organisasi itu, Nak. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa menghadapi Blood Souls dengan kekuatan Anda saat ini tidak diragukan lagi seperti memukul batu dengan telur. Yun Feng mengepalkan tinjunya. Aku tahu. Pria tua itu mengangguk dengan lembut. Saat kamu bisa menghadapi Blood Souls, jangan lupakan orang-orang yang bisa membantumu. Kamu pasti punya banyak teman unik di sepanjang jalan. Wajah-wajah berkelebat di benaknya. Yun Feng mengangguk. Pria tua itu terkekeh. Itu untuk yang terbaik. Untuk saat ini, Anda tidak harus melawan Blood Souls secara langsung. Hindari mereka jika Anda bisa. Terima kasih atas pengingat Anda, Tuan. Yun Feng sudah memiliki definisi yang jelas tentang organisasi misterius itu di benaknya. Dia tidak akan merasa bingung lagi. Jiwa darah, suatu hari, dia akan mengambil kembali jiwa leluhur dengan tangannya sendiri. Gaya mereka dalam melakukan sesuatu bersifat rahasia dan tempat mereka berkumpul juga sangat rahasia. Menurut penyelidikanku, salah satu benteng mereka ada di suatu tempat di lautan tak berujung.
Lautan tak berujung. Murid Yun Feng menyusut. Benteng jiwa dara ada di suatu tempat di samudra tak berujung. Apakah mereka juga sangat peduli dengan rahasia samudra tak berujung? Di suatu tempat di samudra tak berujung, antusiasme di hati Yun Feng tiba-tiba membara. Dia pasti akan kembali ke lautan tak berujung. Saat itu, dia pasti akan menggali benteng ini dan menghancurkannya sepenuhnya. Mempertimbangkan betapa mereka menghargai keluarga Yun, mustahil bagi mereka untuk menempatkan jiwa leluhurmu di benteng. Setelah lelaki tua itu mengatakan itu, Yun Feng mengangguk. Tidak apa-apa. Bahkan jika itu markas mereka, aku akan mengunjungi mereka secara langsung suatu hari nanti. Pria tua itu terkekeh dengan kilatan di kedalaman mata hitamnya. Nak, ada satu hal lagi. Silakan, Pak. Sesuatu terjadi pada Griffin sekarang. Mereka sedang mencari Griffin bersayap 4 yang meninggalkan grup. Napas Yun Feng tidak bisa membantu tetapi menegang dan dia segera menjadi waspada. Tuan, apa maksudmu? Pria tua itu terkekeh. Aku berutang budi pada Griffin. Mereka membutuhkan sesuatu dari saya, jadi saya pasti harus membalas budi. Wajah Yun Feng menjadi gelap. Aku tidak akan menyerahkan pasanganku. Bahkan tidak memikirkannya. Bakso di bahu Yun Feng mengertakkan gigi dan meraung. Pria tua itu masih tersenyum hangat. Nak, itu tidak terserah kamu. Seberkas cahaya tiba-tiba melompat keluar dari tangan lelaki tua itu. Ring of kontrak elemen angin Yun Feng tidak bisa membantu tetapi terbang keluar dari ruang Yun Feng dan langsung ke tangan lelaki tua itu. Lanyi, Yun Feng segera bergegas maju setelah melihat itu, tapi lelaki tua itu tertawa kecil dan melambaikan tangannya. Penghalang yang tidak bisa dijelaskan muncul dari udara tipis di depan Yun Feng. Lanyi, tinju Yun Feng menghantam penghalang dengan keras dan bakso di bahunya tiba-tiba melesat ke depan, tetapi tubuh kecilnya terpental ke belakang dengan kuat. Kekuatanmu hanya 1% dari yang dulu sekarang. Anda tidak dapat mematahkan blokade saya. Pria tua itu terkekeh pada bakso. Bakso mengertakkan gigi dan meraung, menyebabkan bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Pada saat ini, 2 pria kuat perlahan keluar dari belakang pria tua itu. Sepasang sayap besar muncul di punggung mereka. Mereka adalah anggota ras Griffin. Brengsek, Yun Feng melihat penghalang di depan matanya. Mengapa semuanya menjadi seperti ini? Lanyi, Yun Feng memanggil Lanyi dalam benaknya, tetapi komunikasi telepati mereka telah terputus. Orang tua itu, dia memotongnya. Xiao Feng, kakak Lanyi akan dibawa pergi oleh mereka. Yao Yao berteriak dengan cemas. Manusia burung, katakan sesuatu. Suara Little Fire yang kesal dan cemas juga meraung. Pada akhirnya, Erlei meraung dengan sangat tidak senang, Yun Feng, biarkan aku keluar. Aku akan menghajar itu sampai mati dengan petir. Yun Feng mengerti bahwa lelaki tua di depannya menyembunyikan dirinya dengan baik. Identitasnya jelas tidak sederhana. Blokade ruang itu bisa mengimbangi tabrakan bakso. Ini adalah pertama kalinya. Jika bahkan bakso tidak bisa menembus blokade ruang angkasa, bagaimana mungkin dia? Kedua Griffin berjalan dengan ekspresi muram dan menatap Yun Feng dengan tatapan tajam. Manusia, aku tidak tahu bagaimana kamu mendapatkannya, tapi dia harus kembali ke Griffin dan menerima hukuman dari Griffin. Itu tidak mungkin. Yun Feng tiba-tiba meraung. Cahaya di tangan lelaki tua itu tiba-tiba menyelimuti cincin kontrak hijau Yun Feng. Yun Feng hanya merasa ada sesuatu yang penting akan meninggalkannya. Retakan. Suara jernih terdengar di benak Yun Feng. Itu adalah suara pemutusan kontrak. Kontrak antara dia dan Lan Yi dipatahkan secara paksa. Xiao Feng, tidak. Yao Yao sudah menangis. Little Fire dan Erlei juga tertegun. Bagaimana mungkin? Kontraknya dilanggar secara paksa. Untungnya, ini adalah kontrak kesetaraan. Jika itu adalah kontrak tuan pelayan, saya tidak akan bisa melakukan apapun. Pria tua itu tersenyum santai. Cincin kontrak di tangannya hancur dan seberkas cahaya hijau juga tiba-tiba muncul. Tubuh ramping Lan Yi muncul dan dia menatap Yun Feng dengan mata birunya. Ekspresi kedua Griffin itu berubah saat mereka melihat Lan Yi. Lan Yi berkata dengan dingin, aku akan pergi denganmu. Ekspresi kedua anggota klan Griffin menegang dan mereka tidak melangkah maju. Griffin bersayap 4 memiliki status tertinggi di antara para Griffin. Jika bukan karena ukiran di pipinya, Lan Yi akan menjadi keberadaan yang dihormati di antara para Griffin. Lan Yi, Yun Feng berteriak. Mata biru Lan Yi berkilauan.
Jangan datang padaku. 4 sayap tiba-tiba muncul di belakangnya, tapi salah satunya berwarna hijau pekat. Kedua Griffin itu hanya bisa berseru, sayapmu. Lan Yi berkata dengan dingin, ayo pergi. Kedua anggota klan Griffin sama-sama diam. Lan Yi melebarkan sayapnya dan terbang ke langit tanpa menoleh ke belakang. Kedua anggota klan Griffin mengikuti dari belakang. Ketiga sosok itu segera menghilang. Melihat mereka bertiga sudah pergi jauh, lelaki tua itu melambaikan tangannya dengan lembut dan penghalang di depan Yun Feng sudah menghilang. Yun Feng berdiri di sana dengan wajah dingin. Bahkan jika dia ingin mengejar mereka, dia tidak akan bisa. Kecepatan Griffin sangat mencengangkan. Dua orang yang datang ke sini untuk membawa pergi Lan Yi juga luar biasa. Nana, Bakso menerkam ke depan dengan tatapan ganas, tapi Yun Feng menangkapnya tepat waktu. Pada saat ini, Yun Feng terlihat sangat tenang. Nak, sikapmu memang telah berubah. Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Bakso menjulurkan kepala kecilnya dari tangan Yun Feng dan meraung ke arah lelaki tua itu dengan marah, sementara Yun Feng tersenyum ringan. Tuan, apa niat Anda yang sebenarnya? Bab 1343 tidak dapat meninggalkan 3. Pria tua itu terkekeh. Griffin ada di Eyrie, tapi Griffin bukan satu-satunya spesies di Eyrie. Griffin tidak suka manusia mendekat. Eyrie berada di area antara Kekaisaran Sengyao dan Kekaisaran Ovei di benua timur. Apakah Anda dapat menemukannya atau tidak tergantung pada kemampuan Anda? Yun Feng mengangkat alisnya. Orang tua itu tersenyum ringan. Nak, kamu akan membutuhkan bantuan para Griffin. Ini adalah kesempatan. Yun Feng menjadi cemas. Tuan, siapa sebenarnya Anda? Orang tua itu tersenyum bahagia setelah mendengar ini. Dia mengulurkan jarinya yang layu dan menunjuk Bakso di bahu Yun Feng. Dia pasti akan memberitahumu siapa aku. Nana, Nana, Bakso meraung marah. Yun Feng mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan Bakso. Pria tua itu melihat ekspresi Bakso yang sangat marah dan menjadi sedikit senang. Seperti yang kubilang, Griffin bukan satu-satunya kelompok di Eyrie. Anda harus sangat berhati-hati setelah masuk. Yun Feng terdiam beberapa saat dan akhirnya berterima kasih padanya. Dia memegang bakso di tangannya dan pergi dengan cepat tanpa melihat ke belakang. Dia harus menemukan Eyrie secepat mungkin. Yun Feng berlari keluar dari hutan berkabut, tapi Bakso masih terlihat kesal. Bakso, siapa dia? Yun Feng bertanya. Bakso langsung berkata, Nana, Nana, Nana. Api kecil, apakah kamu mengerti apa yang dikatakan Bakso? Yun Feng mengirim pesan telepati. Suara tak berdaya Little Fire datang. Tuan, saya sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakannya. Bakso memutar matanya yang besar beberapa kali dan memanggil api kecil beberapa kali lagi, tetapi masih tidak mengerti. Pada akhirnya, Yun Feng menyerah. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, dia akan tahu siapa Bakso itu pada hari dia memahaminya. Xiao Feng, bagaimana dengan saudara Lan Yi? Suara khawatir Yao Yao terdengar. Tuan pasti akan menemukan manusia burung itu. Api kecil meraung. Saat ini, Erlei berkata, Yun Feng, lelaki tua itu juga mengatakan bahwa Eyrie sangat berbahaya dan tidak menerima manusia. Dia adalah pengkhianat ras Griffin. Dia akan menyebabkan masalah bagi Anda cepat atau lambat. Dia harus tahu ini sendiri. Untung kau membatalkan kontrakmu dengannya. Bukan itu. Saudara Lan Yi tidak ingin meninggalkan Xiao Feng. Suara isakan Yao Yao datang. Suara frustrasi Erlei terdengar. Saya hanya berbicara tentang fakta, itu memang tidak buruk, tapi dia akan menimbulkan masalah bagi Yun Feng. Yun Feng dapat membuat kontrak dengan Magic Beast yang lebih kuat dengan kekuatannya saat ini. Bodoh. Anda datang kemudian. Kamu sama sekali tidak tahu apa yang dialami manusia burung dan tuan kita. Aku memang datang belakangan, tapi aku tahu aku tidak akan menimbulkan masalah bagi Yun Feng. Kakak Lan Yi tidak akan menimbulkan masalah bagi Xiao Feng. Kakak Lan Yi selalu menjadi yang paling tenang. Aku berbicara tentang identitasnya sebagai pengkhianat. Baiklah, berhenti bicara. Yun Feng meraung, dan 3 binatang sihir yang dikontrak segera terdiam. Erlei, aku tahu kamu mengatakan yang sebenarnya. Identitas Lan Yi sebagai pengkhianat memang akan membuatku kesulitan. Sungguh hal yang baik untuk membatalkan kontrak dengannya. Namun,
Yun Feng menarik napas dalam-dalam dan melihat ke depan dengan tekad dan cahaya terik yang bersinar di mata hitamnya. Aku, Yun Feng, tidak akan meninggalkan teman-temanku, terutama kamu, yang bisa hidup dan mati bersamaku. Xiao Feng, menguasai. Little Fire dan Yao Yao tersentuh di benak mereka. Erlei mengutuk dengan suara rendah karena frustrasi, aku tahu kamu akan mengatakan itu. Saya akan mengambil apa yang saya katakan saat itu untuk apa-apa. Yun Feng tersenyum ringan. Saya bukan orang yang rasional. Kadang-kadang, saya melakukan hal-hal murni berdasarkan perasaan saya. Aku, Yun Feng, hanyalah orang biasa, tubuh dari daging dan darah. Saya bisa menjadi kuat karena ada orang di hati saya yang sangat ingin saya lindungi. Anda melindungi saya, jadi saya harus melindungi Anda juga. Anda tidak akan meninggalkan saya, dan saya tidak akan meninggalkan Anda. Tuan, kamu benar. Kita akan mendapatkan manusia burung itu kembali sekarang juga. Little Fire meraung penuh semangat. Benar, kami akan mendapatkan kembali saudara Lan Yi. Apa yang saya katakan adalah untuk apa-apa. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan. Nana, Bakso berteriak keras. Yun Feng tertawa keras. Baiklah, kami akan membawa Lan Yi kembali. Aku mengontraknya sekali, jadi aku pasti bisa mengontraknya untuk kedua kalinya. Apa yang dikatakan lelaki tua itu saat itu terlintas di benak Yun Feng. Darah panas melonjak di hatinya. Kali ini, dia tidak hanya bertarung untuk Lan Yi, tapi juga para Griffin. Setelah Kekaisaran Ovei dan Kekaisaran Sengyao membagi wilayah Kekaisaran Kexia, wilayah kedua negara berkembang pesat. Perbatasan antara kedua negara juga berubah. Kekaisaran Kexia berada di tengah-tengah Ovei dan Sengyao. Setelah dibagi, perbatasan antara Sengyao dan Ovei muncul di wilayah asli Kekaisaran Kexia. Perbatasan biasanya dibentuk oleh pegunungan yang sebagian besar merupakan tanah tandus. Pegunungan tandus Kekaisaran Kexia adalah daerah perbatasan. Namun, itu telah menjadi tempat di mana orang datang dan pergi baru-baru ini. Dikatakan bahwa seseorang menemukan jejak kaki Griffin di sini. Yun Feng tidak perlu bertanya sama sekali. Berita itu menyebar kemana-mana di Ovei dan Sengyao. Yun Feng memakai topeng 1000 bayangan. Semua orang di benua timur mengenalnya, jadi dia pasti tidak bisa menunjukkan wajah aslinya. Dan Bakso. Yun Feng awalnya ingin kembali ke ruang gelang untuk sementara waktu, tapi Bakso sangat tidak mau bekerja sama kali ini. Yun Feng tidak punya pilihan selain menggunakan blokade spasial untuk mengepung Bakso. Bakso akhirnya berkompromi. Topeng 1000 bayangan mengubah wajah Yun Feng yang awalnya luar biasa menjadi wajah yang sangat biasa dengan beberapa bintik. Wajah ini benar-benar baru. Kekuatan topeng 1000 bayangan adalah wajah baru akan muncul setiap kali dia memakainya. Itu pasti tidak akan sama. Bakso tetap di bahu Yun Feng dengan tenang. Blokade ruang mencegah orang lain untuk melihatnya sama sekali dan mereka tidak dapat mendengar suara apapun yang dibuat Bakso, kecuali ada pembangkit tenaga listrik yang sekuat Yun Feng. Ketika Yun Feng datang ke tempat di mana berita itu menyebar, dia terkejut menemukan bahwa banyak orang telah datang. Banyak orang sudah sampai di kaki pegunungan tandus. Ada beberapa tenda. Yun Feng melirik dengan mata hitamnya dan menemukan bahwa keluarga kerajaan Ovei dan Sengyao telah mengirim orang ke sini. Ada juga banyak penjinak dan pemanggil. Mereka adalah dua pemuda yang dikirim oleh Ovei dan Sengyao di konvensi pemanggil. Beberapa tahun telah berlalu dan mereka sudah dewasa saat itu. Kekuatan mereka telah membuat terobosan lebih lanjut, tetapi mereka hanya mencapai tingkat komandan. 1344 tidak dapat meninggalkan 4. Yun Feng meninggalkan area di mana orang banyak berkumpul dan memilih tempat yang sangat terpencil. Begitu dia duduk, dia jelas merasakan beberapa aura tidak jelas menerkamnya satu demi satu. Yun Feng sedikit mengernyit. Tampaknya orang-orang biasa ini bukan satu-satunya yang tertarik kali ini. Bahkan ada beberapa pembangkit tenaga listrik di sini. Di antara mereka, adalah orang-orang di level penguasa. Yun Feng tidak terkejut bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa muncul di benua timur. Para prajurit di benua timur sangat kuat. Kekuatan mereka telah meningkat setelah bertahun-tahun. Aura ini seharusnya menjadi milik orang-orang di pengasingan, atau bagaimana keluarga kerajaan akan membiarkan mereka pergi. Yun Feng menekan auranya ke tingkat penguasa dan membiarkan beberapa aura memeriksanya satu persatu.
Beberapa aura yang tidak jelas ini segera ditarik kembali setelah melakukan kontak dengan aura tingkat penguasa Yun Feng dan tidak pernah mengujinya lagi. Yun Feng berdiri tegak dan bisa melihat segalanya di kaki gunung. Dia akan segera tahu apa yang sedang terjadi di kaki gunung. Yun Feng juga tahu bahwa orang-orang yang bersembunyi pasti memiliki pemikiran yang sama dengannya. Griffin adalah ras dengan garis keturunan khusus di antara elang. Mereka dikenal karena kecepatannya dan merupakan tunggangan pilihan pertama bagi penjinak. Mereka juga hewan ajaib yang disukai para pemanggil dan mereka adalah tipe yang bisa dijual dengan harga tinggi di pasaran. Griffin jarang muncul dan sangat sulit bagi mereka untuk menemukan jejak mereka, jadi mereka pasti tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Yun Feng mengamati dengan cermat selama sehari. Tak seorang pun di sini tahu persis pintu masuk Eyrie. Mereka hanya tahu bahwa ada jejak Griffin di sini. Orang-orang yang datang ke sini juga mencari dengan giat, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk sama sekali di pegunungan tandus ini. Yun Feng melihat pegunungan tandus di depannya dan tidak melihat apapun sejauh mata memandang. Ini hanya kaki gunung. Mungkin ada dunia lain jauh di pegunungan. Yun Feng segera memutuskan untuk berangkat lebih dalam ke pegunungan tandus. Begitu dia pindah, beberapa ahli Lord level yang tersembunyi segera mengambil tindakan. Mereka mengikuti Yun Feng ke pegunungan tandus. Orang-orang yang menjaga kaki pegunungan itu pasti tidak mau menyerah. Mereka semua mengirimkan tim elit untuk memasuki pegunungan tandus di depan mereka. Yun Feng pergi jauh-jauh ke pegunungan. Semakin dalam dia pergi, semakin curiga dia dalam pikirannya. Apakah memang ada Eyrie di pegunungan ini? Karena lelaki tua itu mengatakan bahwa itu ada di sini, itu pasti benar. Namun, Eyrie pasti tidak akan ditemukan dengan mudah. Sama seperti lembah naga, diperlukan beberapa metode khusus untuk membuka bagian itu. Yun Feng berbalik sedikit. Beberapa ahli tingkat penguasa di belakangnya memang agak menyebalkan. Sementara Yun Feng sedang berpikir, dia tiba-tiba menemukan bahwa beberapa ahli tingkat penguasa di belakangnya telah mengubah arah mereka. Yun Feng mengerutkan kening. Mereka mengikutinya dan pasti mengira dia tahu sesuatu. Sekarang setelah mereka mengubah arah, itu berarti, mereka telah menemukan sesuatu. Apakah mereka memperhatikan seekor Griffin? Memikirkan hal ini, hati Yun Feng menegang. Akan sangat bagus jika para Griffin berutang budi padanya. Yun Feng dengan cepat berbalik dan mengejar beberapa tuan itu. Auranya juga naik perlahan. Tuan-tuan itu pada dasarnya tidak bisa memperhatikannya sama sekali. Tut-tut, aku tidak menyangka akan bertemu dengan seorang Griffin di sini. Kami memang beruntung. Suara serakah datang dari depan. Tubuh Yun Feng tiba-tiba melintas dan dia sudah tiba di dekatnya. Dia bisa melihat pemandangan di depannya sekilas. Itu memang satu-satunya Griffin. Meskipun kekuatannya telah mencapai tingkat komandan, dia sama sekali bukan ancaman di depan para penguasa ini. Jangan mendekat, tubuh yang sedikit kurus itu melangkah mundur dengan panik. Dia menatap beberapa manusia serakah di depannya dengan hati-hati dengan wajah muda. Mata birunya penuh ketakutan dan langkahnya juga sangat panik. Meskipun berada di level komandan, tidak apa-apa asalkan itu Griffin, tunggangan seperti itu cukup bagus. Beberapa prajurit Lord level menjulurkan lidah mereka dan menjilat bibir mereka dengan rakus. Griffin tingkat komandan di depan mereka adalah harta karun di mata mereka, tapi hanya ada satu. Mereka memiliki pemahaman diam-diam tentang kepemilikan. Secara alami, siapapun yang memiliki kekuatan akan mendapatkannya. Griffin, yang telah berubah menjadi seorang pemuda saat bertemu dengan tatapan serakah di depannya, menggigit bibirnya. Seberkas sinar hijau tiba-tiba muncul, dan kemudian tubuh asli Griffin itu muncul. Yun Feng melihat Griffin ini dari jauh. Itu tidak kecil, tapi tidak sebesar tubuh asli Lan Yi. Griffin mengepakkan sayap putihnya dengan keras dan hendak terbang ke langit. Oh tidak, itu sedang berjalan. Beberapa ahli tingkat penguasa segera menyerang ketika mereka melihat itu. Energi pertarungan tingkat penguasa mereka melesat ke langit satu demi satu. Tidak peduli seberapa cepat Griffin tingkat komandan terbang, itu tidak bisa lebih cepat dari serangan tingkat penguasa. Sosok yang baru saja terbang ke langit tiba-tiba jatuh dengan bercak darah. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Beberapa ahli tingkat penguasa segera bergegas maju. Kilatan kesedihan melintas di mata Griffin yang jatuh dari langit. Beberapa serangan Lord level telah membuatnya terluka parah. Dia tidak bisa terbang bahkan jika dia mau. Dia hanya bisa dijinakkan oleh manusia.
Beberapa Lord fokus pada Griffin di depan mereka dan sama sekali tidak mengharapkan sosok datang dari langit. Aura yang kuat dan ganas tiba-tiba datang. Beberapa Lord berbalik sedikit dan melihat sosok ramping melintas. Murid mereka menyusut. Aura itu seperti pukulan berat yang menghantam dada beberapa Lord ini. Dalam sekejap, nyawa beberapa Lord diambil dan mereka semua mati. Beberapa tubuh Lord level jatuh dari langit dengan keras, menyebabkan banyak debu saat menyentuh tanah. Ekspresi mereka semua membeku pada distorsi pada akhirnya. Griffin, yang terluka parah, juga jatuh dari langit dan jatuh ke tanah dalam kondisi yang menyedihkan. Melihat beberapa orang di tanah yang langsung dibawa pergi, sedikit terkejut. Kemudian, ia dengan tajam memperhatikan aura yang mendekat. Griffin itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat manusia yang sangat biasa berjalan mendekat. Ada ejekan diri di matanya. Itu hanyalah orang serakah tapi kuat. Lagi pula itu tidak bisa menghilangkan nasib seperti itu. Yun Feng melihat Griffin di tanah dengan wajah muram dan tahu bahwa dia mengira dia adalah tipe yang sama dengan orang-orang ini. Dia terkekeh dan berjongkok. Tangan Yun Feng perlahan mendekat. Tubuh Griffin tiba-tiba menggigil. Itu melangkah mundur sedikit gugup saat Yun Feng menutupi lukanya dengan senyum tipis dengan tangannya tanpa ragu. Elemen air samar mengalir keluar dan menutupi luka. Griffin melebarkan matanya karena terkejut dan menatap Yun Feng. Dia menyembuhkan lukanya. Kemudian, Griffin menertawakan dirinya sendiri. Dia mungkin tidak ingin tunggangannya terluka sama sekali, atau itu akan mempengaruhi citranya. Dia sangat percaya diri untuk mengobatinya karena dia tahu bahwa itu tidak bisa lepas darinya sama sekali. 1345 tidak dapat meninggalkan 5. Yun Feng diam-diam mengamati ekspresi Griffin dan terkekeh di benaknya. Tahukah dia bahwa pikirannya tertulis di wajahnya? Griffin ini benar-benar tidak bersalah. Manusia dan binatang itu tetap diam. Elemen air Yun Feng menyembuhkan lukanya dalam waktu yang sangat singkat. Setelah merawat lukanya, Yun Feng menarik tangannya, berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu sudah sembuh, cepatlah kembali. Griffin di tanah tertegun. Dia benar-benar terkejut kali ini. Manusia ini membiarkannya pergi. Yun Feng ingin tertawa saat melihat ekspresinya yang tercengang. Dia berbalik dan tubuhnya berkelebat, menghilang. Griffin di tanah berdiri dari tanah dan merentangkan sayapnya untuk memeriksa tubuhnya lagi. Semua lukanya telah pulih. Griffin mengepakkan sayapnya dengan tiba-tiba dan tubuhnya sudah terbang ke langit. Setelah berputar-putar di langit beberapa saat, dia menukik ke bawah dan seberkas cahaya hijau menyelimuti tubuh Griffin itu. Tubuh Griffin menjadi seorang pemuda tampan dan mendarat di tanah. Dia tidak ingin berutang budi pada manusia. Pemuda tampan itu mengertakkan gigi dan mengikuti Yun Feng ke arah yang sama. Sudah 2 hari, Yun Feng telah mencari pegunungan ini dengan hati-hati selama 2 hari, tapi dia masih tidak tahu tentang lokasi Aerie. Yun Feng tidak menyangka Griffin muda yang dia selamatkan saat itu akan membawanya ke Aerie. Yun Feng, yang bergerak maju, tiba-tiba berhenti dan melihat ke belakang dengan mata hitamnya. Aura tajam juga berhenti dan mengelak ke samping. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Aura ini sudah mengikutinya untuk sementara waktu. Itu tidak memiliki permusuhan terhadapnya, tapi apa sebenarnya yang diinginkan darinya? Dia membalik tangannya dengan tenang dan bola api terang muncul di telapak tangan Yun Feng. Dia membalikkan tubuhnya ke samping dan bola api langsung keluar. Aduh! Seruan terdengar. Kemudian, sesosok bergegas keluar dalam keadaan menyesal. Kamu benar-benar kejam. Aku hampir mati terbakar olehmu. Yun Feng menatap pemuda tampan di depannya. Itu kamu. Kamu belum kembali. Pria muda itu tertegun. Yun Feng mengangkat alisnya. Kenapa kamu mengikutiku? Siapa bilang aku mengikutimu? Aku akan pergi dengan cara yang sama sepertimu. Cara yang sama. Yun Feng mengangkat alisnya lagi. Wajah adil pemuda itu tiba-tiba berubah sedikit merah dan dia menatap Yun Feng dengan mata biru jernihnya. Aku tidak ingin berutang budi pada siapapun. Yun Feng terkekeh dan terus berjalan ke depan tanpa berkata apa-apa. Pemuda tampan itu mengikutinya dengan acuh tak acuh setelah ditemukan. Hei, manusia, apa yang sedang Anda cari? Aku akan membantumu menemukannya. Yun Feng mengabaikan Griffin yang berisik di belakangnya. Meskipun Yun Feng setua dia di permukaan, kekuatan Yun Feng saat ini sudah cukup baginya untuk memanggilnya junior.
Pemuda tampan itu tidak bisa menahan perasaan sedikit frustrasi saat melihat Yun Feng mengabaikannya. Manusia, aku sedang berbicara denganmu. Saya bisa bantu Anda. Aku tidak ingin berutang budi padamu. Yun Feng awalnya berpikir bahwa dia akan pergi setelah mengikutinya untuk sementara waktu, tapi dia tidak menyangka dia begitu gigih. Dia sepertinya berpikir bahwa dia akan terus mengikutinya sampai akhir jika dia tidak mengatakan apapun. Yun Feng berhenti dan berbalik. Kamu tidak ingin berutang budi padaku. Pemuda tampan itu mengangguk. Itu benar. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Jika Anda ingin membalas budi, beritahu saya di mana pintu masuk ke Eiri. Pemuda tampan itu tiba-tiba menjadi waspada. Kau ingin pergi ke Eiri. Mengapa kamu pergi ke sana? Yun Feng mengangkat alisnya. Kamu tidak perlu tahu itu. Kamu hanya perlu memberitahuku pintu masuk ke Eiri. Pemuda tampan itu mencibir. Bahkan tidak memikirkannya. Aku tidak akan memberitahumu. Yun Feng tersenyum ringan. Jika itu masalahnya, jangan ikuti aku. Pemuda tampan itu tertegun. Yun Feng sudah mengabaikannya dan berjalan maju. Pemuda tampan itu mengertakkan gigi dan tiba-tiba berteriak, aku benar-benar tidak ingin berutang budi padamu. Yun Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya. Setelah berjalan lama, pemuda itu masih mengikuti di belakang Yun Feng dengan gigih. Manusia, kenapa kamu pergi ke Eiri? Yun Feng awalnya tidak ingin menjawabnya, tapi pemuda ini sepertinya kecanduan bertanya. Dia sepertinya tahu bahwa Yun Feng bukanlah tipe orang yang akan membunuh orang lain secara sembarangan dengan kekuatannya. Dia jauh lebih berani. Pada akhirnya, Yun Feng tidak tahan lagi. Dia berbalik dan menemukan bahwa pemuda itu memiliki senyum nakal. Mata Yun Feng menjadi dingin. Saya pasti memiliki bisnis sendiri ketika saya pergi ke Eiri. Jika Anda memberitahu saya mengapa Anda pergi ke Eiri, saya dapat memberitahu Anda pintu masuk Eiri. Bahkan jika Anda adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, Anda tidak akan dapat menemukan Eiri sama sekali jika Anda terus mencari. Pria muda itu mengangkat sudut mulutnya dengan nakal, seolah dia benar-benar tidak takut pada Yun Feng. Yun Feng mengangkat alisnya. Apa yang dikatakan pemuda itu memang benar. Dia telah mencari selama berhari-hari dan masih belum menemukan pintu masuk Eiri. Rupanya, Eiri sama dengan lembah naga. Mungkin hanya orang di dalam Eiri yang bisa membukanya. Aku akan pergi ke Eiri untuk mencari teman. Seorang teman. Pria muda itu mengerutkan kening. Bagaimana manusia bisa berteman dengan binatang ajaib? Yun Feng tersenyum ringan. Percaya atau tidak, aku memang akan mencari teman. Pria muda itu mencibir. Jika dia temanmu, beritahu aku namanya. Bibir merah Yun Feng sedikit melengkung. Nama temanku adalah Lan Yi. Murid pemuda itu menyusut dengan ganas. Lan Yi, kamu. Yun Feng mengangkat alisnya. Sepertinya kamu mengenalku. Fitur wajah pemuda itu sedikit terdistorsi saat dia menatap Yun Feng dengan mata birunya. Kamu adalah Tuan Paman Yi. Paman Yi. Yun Feng merenungkan judul ini. Tampaknya Griffin kecil ini memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Lan Yi. Pemuda tampan itu mengukur Yun Feng untuk waktu yang lama dan tampaknya telah mengambil keputusan pada akhirnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya hijau muncul dan tubuh asli Griffin muncul lagi. Majulah. Yun Feng mengangkat alisnya. Pria muda itu meraung, ayo. Aku akan membawamu ke Eiri. Tidak dibutuhkan. Pimpin saja jalan di depan dan saya akan mengikuti di belakang. Yun Feng berkata dengan acuh tak acuh, tetapi pemuda itu mencibir dengan jijik. Jika kamu tidak duduk di punggungku, kamu bisa melupakan memasuki Eiri selama sisa hidupmu. Yun Feng mengangkat alisnya dan meliriknya. Dia melompat ke punggung Griffin tanpa ragu-ragu dan menemukan bahwa otot-otot di seluruh tubuh Griffin tampak menegang dalam sekejap. Yun Feng terkekeh diam-diam. Sayap Griffin tiba-tiba bergetar dan tubuhnya telah meninggalkan tanah. Setelah beberapa getaran lagi, ia sudah melompat ke langit. Yun Feng berdiri di belakang Griffin ini yang jelas terbang sedikit goyah karena gugup dan berkata dengan tawa rendah, Lan Yi terbang jauh lebih mantap daripada kamu. Ini pertama kalinya aku membiarkan manusia memanjat punggungku. Raungan marah datang. Tubuh Griffin bergoyang beberapa kali lagi. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melihat ke langit yang semakin tinggi dengan mata hitamnya. Ketinggiannya masih naik. Yun Feng melihat awan di sekelilingnya. Ternyata Eiri tidak berada di tanah, melainkan di langit. 1346 tidak dapat meninggalkan, 6. Duduklah.
Yun Feng melihat ke depan dengan mata hitamnya dan hanya melihat cahaya tersembunyi di balik awan mengambang. Saat Griffin melaju, Yun Feng dengan tajam merasakan perubahan ruang. Eiri, mereka ada di sini. Setelah ruang berguncang, Yun Feng melihat dunia yang sama sekali berbeda di matanya. Ada pegunungan tak berujung di pandangannya, seolah-olah garis horizontal di tanah sudah terhubung ke langit. Ada awan tebal yang tak terhitung jumlahnya di antara gunung-gunung yang bergulung dan banyak gunung diselimuti kabut tebal. Sekilas, dia seperti berada di surga, tetapi kurang nyaman dan lebih luas dan tinggi. Dia tidak menyangka Eiri di langit menjadi pemandangan yang luar biasa. Yun Feng berdiri di belakang Griffin dan melihat segala sesuatu di depan matanya dengan mata hitamnya. Tampaknya tidak nyata. Kendalikan auramu. Ada berbagai ras di Eiri dan mereka tidak bersahabat dengan manusia. Saya tidak ingin menimbulkan masalah di sepanjang jalan. Griffin muda itu berbalik sedikit dan menatap Yun Feng dengan matanya yang tajam. Yun Feng terkekeh pelan. Saya sudah pasti mempertimbangkan ini. Jangan khawatir. Griffin muda itu agak malu setelah mendengar itu. Yun Feng duduk. Bagian belakang Griffin tidak selebar milik klan Yi. Penerbangan yang awalnya tidak terlalu stabil bergetar hebat lagi karena perubahan gerakan Yun Feng. Senyum di sudut mulut Yun Feng menjadi lebih dalam. Griffin muda itu mendengus pelan saat sayapnya mengepak dengan cepat dan kuat dan dia tiba-tiba melesat. Jelas bahwa dia tidak menginginkan badai lagi dalam perjalanan kembali ke klan. Bakso tidak pernah bebas di bahu Yun Feng. Setelah tiba di klan Griffin, Yun Feng membuka segel ruang tersebut. Bakso menggoyangkan tubuh kecilnya yang gemuk dengan gembira dan menarik napas dalam-dalam sebelum menghembuskannya lagi, terlihat sangat imut. Yun Feng terkekeh pelan dan menyentuh wajahnya yang lembut dengan jarinya. Bakso melihat sekeliling dengan mata hitamnya yang besar, seolah sangat tertarik. Yun Feng tetap benar-benar diam sepanjang jalan dan dia dengan hati-hati menahan auranya dan menekannya. Semakin dalam dia masuk ke Eiri, semakin Yun Feng merasakan tekanan yang tak bisa dijelaskan. Ada banyak ras berbeda yang tinggal di Eiri dan aura kuat juga muncul samar-samar. Ada binatang ajaib yang lebih kuat dari Yun Feng di sini dan pasti ada banyak dari mereka. Begitu Yun Feng ditemukan di sini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Griffin muda meningkatkan kecepatannya dan Yun Feng menjadi lebih berhati-hati. Bahkan Bakso tidak mengeluarkan suara dan sangat sunyi. Klan Griffin ada di depan. Sembunyikan auramu dengan baik. Griffin muda berkata saat tubuhnya tiba-tiba menukik. Yun Feng mengangguk dan menekan auranya secara maksimal. Tubuh Griffin muda itu tiba-tiba menukik ke dalam gua. Tubuhnya hanya berjarak setengah meter dari tanah saat dia meluncur ke depan. Setelah melewati kegelapan di dalam gua, seberkas cahaya tiba-tiba menembus mata Yun Feng. Griffin muda itu juga melompat. Yun Feng menyipitkan matanya. Setelah beradaptasi dengan cahaya yang kuat, dia akhirnya melihat semuanya di depan matanya. Ada semak-semak besar yang menjulang ke langit dan banyak tanaman merambat besar yang menggantung di pepohonan, lebat seperti hutan hujan tropis. Dia mengangkat mata hitamnya dan melihat rumah yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti sarang di semak-semak yang lebat. Ada yang besar dan ada yang kecil. Dan jauh di dalam semak-semak harus menjadi anggota inti dari Griffin. Griffin muda berjalan di tepi dengan hati-hati bersama Yun Feng. Yun Feng bisa melihat Griffin terbang melalui semak-semak lebat dari waktu ke waktu. Griffin muda itu sangat gugup. Otot-otot di sekujur tubuhnya kencang dan tubuhnya naik turun di pohon raksasa yang menjulang tinggi, seolah-olah dia sedang menghindari sesuatu dengan hati-hati. Rute yang dilaluinya juga jauh. Setelah terbang dengan sangat hati-hati, tubuh Griffin muda itu tiba-tiba terangkat. Yun Feng melihat bangunan sarang tidak jauh di atas kepalanya. Griffin muda mendarat dengan hati-hati dan Yun Feng juga melompat turun. Masuk cepat. Seberkas cahaya hijau muncul. Griffin muda muncul dan mendorong Yun Feng dengan cepat dengan kedua tangannya. Kemudian, dia menutupi bagian luar sarang dengan tanaman merambat dengan hati-hati dan sedikit lega. Yun Feng berdiri di sarang dan melihat sekeliling dengan mata hitamnya. Ruang di sarangnya sangat kecil, tetapi bisa menampung 2 orang. Ini rumahmu? Yun Feng bertanya. Griffin muda menjaga pintu dengan hati-hati untuk sementara waktu. Setelah memastikan bahwa itu aman, dia berbalik dan masuk. Ini sarangku. Jangan gunakan kata-kata manusia di sini. Yun Feng mengangkat alisnya dan bakso di bahunya mendengus.
Pemuda itu akhirnya melihat bakso di bahu Yun Feng dan tidak bisa membantu menyipitkan mata birunya. Yang ada di pundakmu sebaiknya tidak membuat keributan besar di sini. Meskipun ini adalah area terluar, Griffin memiliki pendengaran yang luar biasa. Bakso tiba-tiba menunjukkan giginya yang tajam dan menyeringai ganas pada Griffin muda itu. Namun, Griffin muda itu sepertinya mengangkat sudut mulutnya dan tidak peduli sama sekali. Dia duduk di tanah. Tetap di sini dulu. Saya akan membantu Anda memikirkan cara untuk bertemu Paman Yi. Yun Feng juga duduk. Kamu sepertinya dekat dengan Lan Yi. Apa hubunganmu dengannya? Griffin muda memandang Yun Feng. Aku tidak akan memberitahumu apapun tentang Griffin. Kamu di sini hanya untuk Paman Yi. Anda tidak perlu tahu apa-apa lagi. Jangan pernah berpikir untuk mencampuri urusan Griffin. Yun Feng mengangkat alisnya. Griffin kecil ini sangat memusuhi dia. Sepertinya itu bisa membawanya ke sini sepenuhnya untuk Lan Yi. Sebagai seorang pengkhianat, Lan Yi mungkin akan mengalami kesulitan jika dia dibawa kembali ke ras Griffin, atau Griffin kecil ini tidak akan mengambil risiko untuk membawanya ke Eyrie, wilayah ras Griffin. Sebagai Griffin bersayap 4, Lan Yi memiliki status bangsawan di antara para Griffin. Griffin kecil ini memanggil Lan Yi Paman Yi dengan penuh kasih sayang. Garis keturunannya tidak pernah rendah. Jika dia benar, Griffin kecil ini seharusnya tidak muncul di daerah perbatasan seperti itu. Pasti ada sesuatu yang tak terkatakan di dalam ras Griffin. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Dia tidak ingin peduli dengan urusan para Griffin. Dia hanya datang ke sini untuk Lan Yi. Dia tidak ingin mengganggu hal lain. Tiba-tiba, teriakan bergema di langit. Mata biru Griffin muda itu berkilauan saat dia dengan cepat berjalan ke pintu masuk sarang dan menjulurkan kepalanya dengan hati-hati. Tangisan elang yang nyaring datang satu demi satu, seperti terompet. Setelah 5 suara berturut-turut, Yun Feng dengan jelas mendengar suara sayap Griffin mengepak dan terbang, seolah-olah semua Griffin bergerak. 1347 bersumpah untuk membersihkan namanya dari pengkhianatan. 1. Ini adalah perintah dari Raja untuk mengumpulkan semua klan. Aku akan pergi ke sana dulu. Tetap di sini dengan patuh dan jangan keluar. Griffin muda menatap Yun Feng dengan mata birunya, takut dia akan berlarian. Yun Feng terkekeh pelan. Mengerti. Tidak mudah bagi saya untuk datang ke sini. Aku pasti tidak akan keluar dengan mudah. Griffin muda itu terkejut. Kemudian, dia mengerutkan bibirnya dan menyingkirkan semak-semak di luar sarang dengan satu tangan, menjulurkan seluruh tubuhnya. Kemudian, sepasang sayap muncul di punggungnya. Setelah suara kepakan sayap, tubuh pemuda itu sudah meninggalkan tempat ini. Bakso memalingkan kepala kecilnya ke samping dengan acuh tak acuh dan mendengus beberapa kali. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Suara Griffin yang mengepakkan sayapnya terdengar dari luar dari waktu ke waktu. Tampaknya sesuatu yang besar pasti telah terjadi di antara para Griffin, atau mereka tidak akan mengumpulkan seluruh klan. Apakah ini ada hubungannya dengan Lan Yi? Memikirkan hal ini, mata hitam Yun Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi gelap. Nana, Bakso menangis pelan saat tubuh kecilnya mencium pipi Yun Feng. Yun Feng kembali ke dirinya sendiri. Pada saat ini, suara dalam yang asing tiba-tiba datang dari luar sarang. Ada 2 dari mereka. Yun Feng menahan napas dan mengepalkan tinjunya. Ruang itu segera menyegel seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, semak-semak di luar sarang juga terangkat oleh tombak dalam sekejap. Yun Feng duduk di sana dan memandangi 2 klan Griffin yang menjulurkan kepala dengan mata hitamnya. Menilai dari pakaian mereka dan senjata yang biasa mereka pegang, mereka seharusnya adalah petugas patroli. Seperti yang diharapkan, kedua klan Griffin itu memasukkan kepala mereka dan meletakkan semak-semak setelah melihat-lihat, tetapi mereka tidak pergi jauh. Aku tidak percaya kita menangkap pengkhianat itu kali ini. Kupikir pengkhianat itu sudah menghilang setelah bertahun-tahun, tapi dia masih dibawa kembali. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Mereka berbicara tentang Lan Yi. Apakah pertemuan kali ini benar-benar terkait dengan Lan Yi? Raja pasti senang pengkhianat itu tertangkap. Dia melakukan kejahatan yang sangat serius saat itu. Raja seharusnya langsung membunuhnya. Saya tidak berharap dia melarikan diri. Raja tidak akan melewatkan kesempatan kali ini. Pertemuan kali ini adalah membiarkan pengkhianat itu mati di depan semua anggota klannya. Jantung Yun Feng berpacu. Lan Yi akan dibunuh di depan semua Griffin. Mata hitam Bakso juga berkilauan.
Itu menggaruk bahu Yun Feng dengan lembut dengan cakar kecilnya. Kedua orang di luar mengucapkan beberapa kata lagi, seolah-olah mereka telah menyelesaikan pemeriksaan. Mereka kembali ke tempat kejadian dan tidak mau ketinggalan kesenangan membunuh pengkhianat. Yun Feng menunggu dengan sabar untuk sementara waktu. Setelah memastikan bahwa mereka berdua jauh, dia meninju tanah tempat dia duduk dengan ganas. Sarang tiba-tiba bergetar beberapa kali. Nana, Feng Feng, nah. Bakso memandang Yun Feng dengan sangat cemas. Yun Feng mencibir saat dia berdiri dan mengangkat semak-semak. Dalam sekejap, dia berdiri di langit di luar dan melihat ke kedalaman semak-semak besar dengan lapisan kemarahan melonjak di mata hitamnya. Meskipun dia telah berjanji bahwa Griffin tidak akan keluar, dia tidak bisa menunggu lagi sekarang. Penampilannya pasti akan menimbulkan kegemparan, tapi itu tidak masalah. Yang paling penting adalah Lan Yi baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Yun Feng mengepalkan tangannya dengan keras dan tubuhnya sudah menghilang seperti angin, berubah menjadi bayangan saat dia bergegas ke kedalaman semak-semak. Semak-semak yang menjulang membentuk naungan besar. Ujung semak-semak tidak bisa dilihat, seolah-olah sudah mencapai awan. Yun Feng bergerak maju dengan cepat dan memperhatikan pemandangan sekitarnya. Setelah melewati semak-semak yang lebat di depannya, mata Yun Feng membelalak. Ada aula yang sangat mirip dengan manusia di tanah kosong yang datar. Ini pasti tempat anggota inti Griffin berada. Semua anggota Griffin sudah berkumpul di alun-alun itu saat ini dan pemuda yang benar-benar terkekang oleh rantai dan memiliki pola biru tua di satu sisi pipinya adalah Lan Yi. Yun Feng segera menggunakan blokade ruang untuk mendekat dengan hati-hati. Dia sudah sangat merasakan bahwa beberapa orang yang duduk di depan Lan Yi luar biasa, terutama mereka yang duduk di tengah. Bahkan jika Yun Feng adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dia akan ditemukan jika dia semakin dekat. Pada saat itu, dia tidak hanya tidak dapat menyelamatkan Lan Yi, tetapi dia juga akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Pada saat itu, akan semakin mustahil baginya untuk membawa pergi Lan Yi. Yun Feng ingin mengambil Lan Yi secara terbuka dan mendapatkan bantuan dari Griffin pada saat yang sama, tetapi ini sangat sulit bagi Yun Feng saat ini. Segalanya sudah berkembang jauh lebih cepat dari yang dia harapkan. Raja Griffin sangat ingin berurusan dengan Lan Yi. Yun Feng dengan hati-hati bersembunyi di sudut tersembunyi, di ujung jarak yang tidak bisa ditemukan. Sekarang bukan waktunya baginya untuk menyerang. Dia harus menunggu dan melihat. Griffin muda, yang membawa Yun Feng ke dalam sarang, berdiri di belakang. Dia tidak terlihat baik dan terlihat cemas dan gelisah. Dia melihat sekeliling, seolah dia tidak menyangka Lan Yi akan dieksekusi kali ini. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Paman Yi kali ini, tidak ada artinya baginya untuk membawa manusia itu masuk. Pria muda itu melihat sekeliling dengan gugup. Bagaimana dia bisa meninggalkan tempat ini dengan aman dan kembali untuk memberitahu manusia itu? Sementara Griffin muda itu khawatir, dia tidak tahu bahwa Yun Feng sudah menyelinap ke sini. Dia berada di sudut tidak jauh di belakangnya, memperhatikan semua yang ada di depan matanya. Lan Yi tertahan oleh rantai besi, tapi tidak terlihat panik sama sekali. Dia serius dan tenang. Yun Feng tidak bisa menahan perasaan bangga saat melihat ini. Ini adalah Lan Yi yang begitu tenang. Lan Yi memandangi semua klan Griffin di depannya dengan dingin dengan mata birunya. Pada saat ini, pria yang duduk di tengah di belakangnya berdiri. Tubuhnya anggun dan tampan, tapi ada sedikit kekejaman di matanya, terutama saat dia menatap Lan Yi. Pria itu berdiri dan semua Griffin menundukkan kepala dengan saleh. Yun Feng tahu bahwa ini harus menjadi Raja Griffin. Kekuatannya telah mencapai tingkat dewa, melebihi miliknya. Beberapa orang tua yang duduk di sekelilingnya semuanya setingkat dewa. Raja Griffin perlahan berjalan ke Lan Yi dan menatapnya dengan mata biru yang sama. Sudut mulutnya perlahan melengkung dan kekejaman melintas jauh di matanya, seolah-olah dia telah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Lan Yi juga balas tersenyum dingin. Kamu menyembunyikan dirimu dengan sangat baik, tetapi bukankah pada akhirnya kamu jatuh ke tanganku? Sudut mulut Lan Yi meringkuk dengan dingin. Kamu tahu betul bagaimana kamu sampai ke posisi ini. Aku masih menjadi mimpi burukmu, bukan? 1348 bersumpah untuk membersihkan namanya dari pengkhianatan. 2. Ekspresi Raja Griffin benar-benar dingin. Matanya berkilauan saat dia berbalik dan berkata dengan keras, hari ini,
pengkhianat yang telah dicari Griffin selama bertahun-tahun akhirnya tertangkap. Penghinaan Griffin akan benar-benar hilang hari ini. Semua Griffin mengangkat kepala mereka dan setuju dengannya dengan keras. Raja Griffin terkekeh. Itu salahku bahwa dia melarikan diri terakhir kali. Kali ini, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Griffin tidak boleh bernoda. Membunuh. Membunuh. Jangan tinggalkan noda. Semua Griffin berteriak kegirangan. Wajah Griffin muda itu agak pucat. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Jika dia tidak melakukan apa-apa, Paman Yi benar-benar akan dibunuh di tempat. Mendengar teriakan para Griffin, senyum Lan Yi menjadi semakin dingin. Sudut mulut Raja Griffin meringkuk puas saat dia perlahan berbalik. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri kali ini. Aku akan menghabisimu dengan tanganku sendiri kali ini. Setelah mengatakan itu, seberkas cahaya hijau tiba-tiba mengelilingi tangannya. Setelah lampu hijau menghilang, sepasang cakar elang yang tajam muncul. Cahaya melintas di ujung cakar elang. Cakar Raja Griffin akan menembus dada Lan Yi dan menggali jantungnya. Lan Yi mencibir dan melihat ke kejauhan dengan mata hitamnya. Kilatan kegelapan melintas di mata birunya dan dia tiba-tiba merasakan fluktuasi yang sangat familiar di sebelahnya. Lan Yi berbalik karena terkejut dan menatap ke suatu tempat dengan mata birunya. Fluktuasi aura yang familiar itu, mungkinkah? Tidak, bagaimana mungkin? Cakar Raja Griffin sudah mendarat dan hendak menembus kulit di dada Lan Yi. Griffin muda tidak bisa membantu tetapi berdiri. Sebelum dia melakukan apapun, aura ganas tiba-tiba muncul. Jika kamu ingin menyentuhnya, lewati aku dulu. Suara indah menembus langit. Mata elang Raja Griffin menyusut tajam. Manusia. Sesosok turun dengan aura dewa yang kuat. Kekuatan mental Yun Feng berubah menjadi cambuk dengan wajah dingin dan mencambuk cakar elang Raja Griffin dengan keras. Raja Griffin mundur sedikit. Yun Feng melintas di depan Lan Yi dan melambaikan tangannya, memutuskan semua rantai di tubuh Lan Yi. Manusia? Itu manusia. Griffin bingung. Semua Griffin memandangi manusia yang tiba-tiba muncul dengan kaget. Beberapa tetua Griffin segera bangkit. Raja Griffin berdiri di sana dan mengukur Yun Feng dengan hati-hati dengan mata elangnya, tidak melakukan sesuatu yang sembrono. Tuan, kamu, Lan Yi sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Yun Feng di depannya dengan tercengang. Bagaimana dia datang ke sini? Bagaimana tepatnya dia bisa masuk ke Eyrie? Apa sebenarnya? Yun Feng berdiri di depan Lan Yi dan melihat beberapa ahli tingkat dewa dari ras Griffin di depannya dengan mata hitamnya, serta Raja Griffin berdiri di belakangnya. Kedua belah pihak tidak melakukan apa-apa dan sedikit takut satu sama lain. Griffin muda menghela nafas lega saat melihat Yun Feng dan dia juga duduk. Syukurlah, syukurlah, majikan Paman Yi datang. Manusia, bagaimana tepatnya kamu memasuki sarang dan menyelinap ke klan Griffin? Beberapa tetua klan Griffin semuanya tampak kejam. Seorang manusia telah menyelinap ke sini secara diam-diam. Jika dia tidak muncul secara sukarela, mereka tidak akan bisa mendeteksinya sama sekali. Apa sebenarnya tujuan manusia ini? Yun Feng mencibir. Aku di sini hanya untuk temanku Lan Yi. Tidak ada lagi. Aku akan memberimu kesempatan. Tinggalkan wilayah Griffin dengan cepat. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Beberapa tetua Griffin semuanya berteriak keras. Yun Feng tertawa keras. Aku tidak akan pergi tanpa temanku. Jika itu masalahnya, aku akan mengambil hidupmu. Beberapa tetua Griffin tampak ganas. 4 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa telah menyerang Yun Feng bersama-sama. Tuan, hati-hati. Lan Yi meraih pergelangan tangan Yun Feng dan menuntunnya untuk menghindari salah satu serangan. Yun Feng tersenyum ringan. Meskipun kami telah membatalkan kontrak, pemahaman diam-diam kami masih ada. Wajah Lan Yi tidak bisa membantu tetapi menjadi gelap. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak datang mencariku saat itu? Guru, kamu. Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Seperti yang saya katakan, saya di sini untuk teman saya. Aku akan pergi dengan temanku. Mata biru Lan Yi berkilauan dengan ganas saat perasaan tak dikenal mengalir dari lubuk hatinya. Raja Griffin memandang Yun Feng dan Lan Yi dan tersenyum kejam. Tetua, kamu tidak harus menunjukkan belas kasihan. Membunuh mereka. Serangan dari 4 ahli tingkat dewa segera menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Griffin dikenal karena kecepatannya. Serangan dari 4 ahli tingkat dewa seperti hembusan angin.
Bahkan jika mereka bisa menghindari salah satu dari mereka, mereka mungkin tidak bisa menghindari dua dari mereka. Sayap di punggung Lan Yi terbentang dan dia membawa Yun Feng untuk menghindar dengan susah payah. Yun Feng mendongak dan melihat noda darah di sayap. Muridnya tiba-tiba menyusut. Mereka menyiksamu. Lan Yi mencibir. Ini bukan apa-apa. Manusia, berikan aku hidupmu. Keempat tetua mengunci Lan Yi dan Yun Feng di empat arah. Yun Feng tersenyum dingin dan mendorong perlindungan Lan Yi. Kamu menginginkan hidupku. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Dia membalik tangannya dan 3 cincin kontrak muncul. 3 lampu menyilaukan muncul di depan semua klan Griffin. Semua hewan ajaib yang dikontrak dari elemen api, air, dan kilat muncul. Seorang pemanggil. Keempat tetua semuanya berteriak keras ketika mereka melihat ini. Murid Raja Griffin juga menyusut. Manusia ini adalah summoner. Seorang pemanggil, dia adalah pemanggil. Klan Griffin terkejut dan mundur satu demi satu. Griffin muda yang berdiri di belakang mau tak mau merasa sedikit tercengang saat melihat pemandangan di depan matanya. Manusia itu adalah pemanggil multi-elemen. Dia sangat kuat. Kakak Lan Yi. Yao Yao muncul dan langsung tersenyum bahagia saat melihat Lan Yi aman. Little Fire tertawa terbahak-bahak saat melihat penampilan Lan Yi. Manusia burung, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Melihat sayap berlumuran darah Lan Yi, Erlei mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Lan Yi tersenyum ringan dan menyentuh kepala kecil Yao Yao. Maaf sudah membuatmu khawatir. Sebagai anggota klan yang sama, kalian masih berdebat satu sama lain. Griffin biasa saja, kata Erlei dengan jijik ketika dia melihat keempat tetua di empat sudut. Apa kau melakukan itu? Keempat tetua semua menahan napas. Yao Yao dan Little Fire juga sangat marah setelah mendengar itu. Sialan, aku akan memanggang kalian semua hari ini. Mata Raja Griffin berkilauan. Situasi telah berubah drastis. Summoner dengan 3 Magic Beast yang dikontrak cukup kuat. Namun, dia tidak bisa melepaskan kesempatan untuk membunuh Lan Yi. Bunuh semua manusia yang masuk tanpa izin di wilayah Griffin. Raja Griffin segera meraung. Keempat tetua tidak ragu lagi. 4 serangan datang dari segala arah, menargetkan semua orang di tengah.